Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Terapin Tekno. Jadi guys, di video kali ini saya akan memberikan experience saya ketika pakai HP ini selama kurang lebih 1 mingguan. Karena ada beberapa poin penting yang harus saya sampaikan ke teman-teman sebelum kalian membeli HP yang satu ini. Jadi apakah benar HP ini bisa dibilang sebagai HP terbaik di harga 2,5 jutaan? Daripada kelamaan, langsung aja yuk kita mulai videonya. Let's go! Yang pertama kita bahas dari segi harga terlebih dahulu. Nah, untuk variannya, kebetulan HP ini cuma ada satu varian aja, yaitu varian 6/128. Harganya sendiri dibanderol dengan harga 2.499.000 alias 2.500 kembali 1.000. Dan warna yang tersedia itu ada 3 ya guys ya, yaitu hijau, hitam, dan putih. Kebetulan saya warnanya ini adalah yang warna hitam ya guys. Nah, sebenarnya yang menyita banyak perhatian dari HP ini bukan masalah harga aja, tapi desainnya juga. Desain dari HP ini kalau misalkan kalian lihat sangatlah keren sekali guys ya, dengan desain mengotak seperti ala-ala HP belasan juta. Dimensi dari HP ini pun juga sangatlah pas di tangan anak muda seperti saya, karena memang dimensinya berukuran 164 x 76 mm yang membuat HP ini sangatlah kompak saat digenggam. Apalagi ditambah bagian belakangnya ini bermaterial plastik alias polikarbonat dan bertekstur doff, jadi terkesan benar-benar premium banget. Bobotnya sendiri dari HP ini juga nggak terlalu berat kok, yaitu di kisaran 184 gram aja. Jadi menurut saya sangatlah ringan dan pastinya nggak bikin pegel pas waktu kalian pegang satu tangan si Infinix Note 11 NFC ini. Port-portnya sendiri dari HP ini udah lengkap banget lah. Di bagian bawah ada lubang jack 3,5 mm, ada lubang USB Type-C, dan juga ada speaker. Lalu di bagian kanan di sini ada tombol power yang sudah menyatu dengan fingerprint, dan juga ada volume up and down. Di bagian atas polosan dan di bagian kiri ada slot SIM card yang bisa dual SIM dan satu SD card. Oh ya, ngomongin soal speaker, HP ini udah pakai teknologi dual stereo speaker ya guys ya, dan hasilnya itu cukuplah mantul banget. Lalu nggak hanya desain yang spesial dari HP ini, layarnya pun juga menurut saya sangatlah menarik nih. Panelnya sendiri, HP ini pakai panel AMOLED dengan resolusi 1080 x 2400 pixel alias Full HD+. Soal kualitas nggak usah diragukan lagi, panel AMOLED membawa perubahan besar dari segi layar si HP ini. Karena dengan panel AMOLED bisa menghasilkan kualitas warna dan detail yang lebih bagus ketimbang panel IPS. Buat diajak nonton film udah enak banget, dan saya betah lama-lama di depan layar dari si HP ini. Terus buat diajak scrolling sosial media udah cukup nyaman lah, walaupun refresh rate-nya masih 60 Hz, tapi dengan dukungan panel AMOLED, pengalaman saat scrolling udah enak banget, dan beda ketika menggunakan panel IPS. Buat dipakai di luar ruangan sekalipun masih cukup terlihat layar dari HP ini, karena brightness-nya bisa di-push hingga 650 nits. Walaupun memang nggak terlalu jelas-jelas banget kelihatannya, tapi ini udah cukup ya kalau menurut saya. Untuk urusan responsivitas, layar dari Infinix Note 11 NFC ini udah nyaman banget buat diajak main game PUBG Mobile, buat main game FF Max. Di sini sejauh ini saya nggak nemuin kendala ataupun delay sama sekali. Lancar jaya intinya. Walaupun memang yang disayangkan dari HP ini cuma bisa di-touch hingga 5 jari sekaligus aja, nggak bisa sampai 10 jari. Ini memang adalah penyakit dari Infinix ya guys ya, selalu sampai 5 jari aja. Tapi yang jelas untuk masalah layar saya udah puas banget. Tapi nyatanya nggak hanya desain dan layar aja yang dibangga-banggakan dari HP ini. SoC HP ini udah paling ngebut lah buat di kelas SoC entry level. SoC sendiri dia pakai MediaTek Helio G88 dengan pabrikasi 12 nanometer. GPU-nya pakai Mali G52 MC2. Untuk masalah performa dari SoC yang satu ini menurut saya nggak usah diragukan lagi. Kalian nggak usah khawatir soal Helio G88, karena bisa melibas game-game yang biasa saya mainin dengan cukup baik. Seperti main game FF Max dengan settingan rata kanan, kita mendapatkan FPS di kisaran 45 sampai 51-an FPS. Buat main game PUBG New State dengan settingan grafik ringan dan FPS-nya itu kita setting di sangat tinggi, FPS rata-ratanya kita mendapatkan di kisaran 40-an FPS. Kalau misalnya frame drop bisa sampai 30-an FPS. Buat main game ML sekalipun, di sini kita mendapatkan di settingan high aja, belum bisa sampai di settingan ultra. Tapi dengan settingan high dan rata
mata kanan di sini kita mendapatkan FPS di kisaran 55 sampai 60-an FPS si Infinix Note 11 NFC ini. Dan buat main game wibu alias game paling berat di muka bumi ini yaitu game Genshin Impact dengan settingan lowest 60 FPS, HP ini mendapatkan FPS di kisaran 30 sampai 46-an FPS. Ini adalah FPS yang baik kalau menurut saya untuk HP sekelas entry level. Jadi menurut saya untuk masalah performa udah cukup oke banget lah si Helio G88 ini buat diajak ngegame. Nah, kalau misalnya kalian kurang, ada juga fitur menarik yaitu Monster Game Kit yang membuat pengalaman saat bermain game akan menjadi menyenangkan. Lalu suhu dari HP ini gimana bang? Kan desainnya kecil nih ya, compact, pastinya panas dong buat masalah suhunya. Nah, ngomongin soal suhu sebenarnya itu tergantung kondisi dan situasi juga ya guys. Tapi kalau buat main game ya, seperti main game Genshin Impact dengan settingan lowest 60 fps di kondisi ruangan ber-AC selama 20 menitan, temperatur dari HP ini di kisaran 42 sampai 44 derajat Celcius. Itu masih aman kalau menurut saya. Jadi kalau menurut saya pribadi, HP ini bisa memanage suhu dengan cukup baik lah. Mungkin ini dibantu dengan bagian belakangnya yang bermaterial doff ya guys ya, alias bertekstur doff yang membuat suhu bisa dimanage dengan cukup baik. Selanjutnya dari segi baterai, HP ini memiliki kapasitas sebesar 5000 mAh. Dengan kapasitas baterai sebesar 5000 mAh plus kombinasi layar berpanel AMOLED, HP ini cukup irit. Screen on time dari HP ini bisa bertahan hingga 13 jaman. Nah, buat pemakaian ringan seperti sosial media, YouTubean, browsingan dan lain-lain selama 2 jam, HP ini berkurang sekitaran 10 sampai 12%. Lalu buat main game ya, yaitu game Genshin Impact selama 30 menitan, baterainya dari HP ini berkurang sekitaran 8%-an. Dan buat nonton film di resolusi Full HD Plus selama 2 jam nonstop, HP ini berkurang sekitaran 13% aja. Jadi kalau kita lihat dari segi baterai, HP ini cukup irit lah. Kalau misalnya kalian ngerasa boros, tenang aja, HP ini sudah support fast charging 33 watt yang include di dalam paket pembelian untuk adapternya. Jadi pengisian dari 29% sampai 95% itu memakan waktu sekitaran 56 menitan aja. Yang menurut saya itu ngebut banget lah untuk HP sekelas entry level. Lalu dari sektor kamera, HP ini cuma memiliki setup dual kamera aja untuk kamera belakangnya dengan beresolusi 50 megapiksel, 2 megapiksel untuk lensa depth sensor, dan 16 megapiksel untuk kamera selfie. Untuk hasil fotonya sendiri, memang sepertinya HP ini bukan fokus di sektor kamera. Jadi untuk hasil fotonya kalian gak usah berharap lebih ya guys. Tapi kalau menurut saya pribadi ini udah cukup lah buat HP sekelas entry level. Untuk hasil malamnya pun juga cukup pas-pasan si Infinix Note 11 NFC ini. Oke guys, jadi ini adalah hasil perekaman dari Infinix Note 11 NFC di resolusi Full HD plus 30 fps. Ya, jadi untuk hasil videonya di sini cukup stabil ya, karena memang HP ini memiliki fitur image stabilization, dan untuk hasilnya kira-kira seperti ini. Oke, ya cukup mantul kalau menurut saya. Oke, kalau ini adalah hasil perekaman kamera depan dari Infinix Note 11 NFC di resolusi Full HD plus 30 fps. Untuk hasil kamera depannya pun juga cukup stabil ya guys. Yang menurut saya udah cukup oke banget sih si Infinix Note 11 NFC ini. Kesimpulannya, setelah saya pakai selama 1 mingguan, menurut saya HP ini recommended untuk kalian beli karena banyak fitur-fitur keren seperti stereo speaker, terus juga layar yang udah pakai panel AMOLED, desain yang kece, performa yang mantul, dan juga fast charging 33 watt. Dengan paket sekomplit ini dan harganya cukup ramah di kantong, menurut saya HP ini menjadi opsi yang tepat untuk HP di harga 2,5 jutaan. Dan saya bisa rekomendasikan HP ini ke kalian. Kalau misalnya kalian masih bingung di harga 2,5 jutaan HP apa yang bagus, ya ini Infinix Note 11 NFC. Oke guys, jadi itu dia video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat ataupun punya pertanyaan lainnya, bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @cervitekno jika teman-teman pengen nanya ataupun pengen DM kita. Chandra pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you. Tapi optimal sih XOS 10 di HP ini.